I am so glad you. Don't move. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang penuh dengan adegan romantis. Sebuah film yang akan mengisahkan kehidupan gadis remaja yang kurang mampu dan akhirnya menawarkan asetnya ini ke om-om ganas. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Kara. Kara ini dikisahkan merupakan seorang mahasiswi hukum yang sangat kutu buku dan berasal dari keluarga pas-pasan. Di sini pun ia bekerja di sebuah bar untuk mendapatkan uang sampingan. Selagi bekerja, teman-teman Kara ini selalu mengajaknya untuk bermain dan bersenang-senang. Namun apa daya, Kara yang berasal dari keluarga pas-pasan ini tidaklah seberuntung teman-temannya itu. Dan saat Kara bekerja, dirinya tiba-tiba didatangi oleh pacarnya yang bernama Justin. Karena jiwa mereka lagi menggebu-gebu, akhirnya terjadilah adegan perang mulut. Namun saat berlangsung, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang datang. Dan ternyata kakek tua ini adalah pacarnya Sauna, temannya Kara. Lalu saat Kara selesai bekerja, dirinya tiba-tiba didatangi oleh si bos. Dan di sini ternyata si bos langsung memecat Kara ini. Katanya sih karena dia nggak sanggup untuk membayar Kara. Alhasil ia pun kecewa dan pergi dari sana. Singkat cerita, pada esok harinya sehabis pulang kuliah, Kara pun dikejutkan karena Sauna ini tiba-tiba punya banyak gaun yang sangat-sangat mahal. Harganya pun mencapai 7 juta. Melihat hal ini, Kara pun tentu heran. Dari mana Sauna dapat uang sebanyak itu? Akhirnya Sauna pun menjawab bahwa ia mendapatkan uang tersebut dengan cara yang sangat-sangat mudah. Sauna menasihati Kara untuk jangan terlalu fokus belajar dan gak usah bersusah payah untuk cari uang. Karena sebenarnya Kara bisa dapat uang dengan secepat kilat. Sauna pun akhirnya membawa Kara untuk ikut dengannya pada pesta malam hari jika ia ingin tahu bagaimana caranya dapat uang dengan sangat-sangat mudah. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah gedung mewah tempat berlangsungnya pesta tersebut. Dan ketika Kara baru masuk, betapa terkejutnya dia karena di sana ternyata banyak sekali om-om tua yang sedang bermesraan dengan gadis muda. Alias ini pesta terbangsat yang pernah ada. Melihat hal ini, tentu Kara pun merasa risih karena pada dasarnya ia emanglah gadis lugu yang polos-polos gimana gitu. Ia kemudian meminta izin ke Sauna untuk pulang duluan karena emang merasa nggak nyaman berada di sana. Dan ketika Kara ini hendak pulang, dirinya tiba-tiba ditahan oleh seorang om-om yang bernama Gren. Di sini mereka pun akhirnya sedikit berbincang gemes. Yang mengejutkannya, si Gren ini tahu bahwa Kara merupakan gadis lugu yang sedang butuh uang. Akhirnya, Gren pun menawari Kara bahwa ia bisa memberinya tunjangan finansial dan uang yang sangat banyak. Namun karena Kara ini masih takut dan malu-malu, ia pun akhirnya pergi dari sana. Singkat cerita, pada esok harinya, Kara ini pulang ke rumah orang tuanya. Baru aja ketika ia masuk, Kara melihat ibunya sedang bersedih. Dan ketika ditanya, ternyata mereka punya hutang berobat ke rumah sakit sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, ayah Kara yang hanya seorang montir pun tentu tidak punya penghasilan yang cukup banyak. Melihat hal ini, Kara pun akhirnya kembali memikirkan mengenai tawaran Gret semalam. Singkat cerita, Kara pun akhirnya mulai berguru kepada Sauna yang pada dasarnya emang udah ahli dalam hal seperti ini. Di sini Sauna mengatakan bahwa Gren merupakan om-om paling kaya raya di antara semua om-om yang ada. Dan Kara sangat beruntung dapat tawaran dari Gren. Sauna pun mengatakan bahwa tugas Kara hanya sekedar melayani saja. Dan setelah itu Kara pun bakal dapat bayaran yang setimpal. Mendapatkan pencerahan seperti ini, Kara pun akhirnya mengiyakan tawaran dari Gren. Singkat cerita, Kara pun kemudian dibawa oleh Gren untuk menaiki jet pribadi miliknya. Dari sini bisa kelihatan betapa kayanya Gren ini. Setelah melalui perjalanan indah, pada malam hari tibalah mereka di sebuah restoran mewah. Dan secara mengejutkan, di sini Gren ternyata bersikap begitu lembut kepada Kara. Selain itu, Gren pun terlihat begitu peduli terhadap pendidikan Kara ini, yang mana hal tersebut kemudian menjadikan Kara sedikit luluh kepada Gren. Dan setelah perbincangan tersebut berakhir, Kara pun kemudian dibawa ke rumah Gren yang begitu luas dan mewah. Di sini Kara yang masih minim pengalaman terlihat malu-malu kucing. Namun Gren pun tentu bersikap lembut dan membimbingnya. Hingga akhirnya dibawalah Kara ke sebuah kamar. Dan dengan jiwa menggebu dari celana Gren yang udah nggak tahan lagi, adegan hikmat pun kemudian terjadi.
Setelah beres, Kara akhirnya diberi sebuah amplop oleh Grand. Dan ketika dilihat ternyata amplop tersebut berisikan cek berjumlah 70 juta rupiah. Tentu Kara begitu terkejut karena ternyata cari uang gampang juga ya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Kara pun menceritakan keseruannya bersama Grand kepada teman-temannya. Terlihat mereka yang saling tertawa melihat Kara yang begitu konyol ini. Selain itu, di sini Kara pun kemudian udah bisa membantu kedua orang tuanya dengan memberikan sejumlah uang. Melihat hal ini, tentu kedua orang tua Kara sangat-sangat senang karena mengira anaknya telah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Setelah beres bertemu orang tuanya, Kara yang hendak pergi ini tiba-tiba dapat telepon dari Grand yang ternyata meminta Kara untuk menemuinya pada malam hari. Di sini Kara mengatakan bahwa ia sebenarnya nggak bisa karena udah punya janji cocok tanam bareng pacarnya. Namun Grand ini seakan gak peduli dan memerintahkan Kara untuk membatalkan acara tersebut. Mau gak mau, Kara pun terpaksa harus membatalkannya dengan cara berbohong kepada Justin bahwa ia akan sibuk belajar pada malam hari. Singkat cerita, tibalah Kara di rumah Grand. Di sini pun dapat terlihat Kara yang sudah mulai bermain liar bersama Grand ini. Dan tentunya Grand pun senang dengan sikap Kara yang seperti itu. Maka ia pun kemudian menawari Kara untuk dapat membayarkan hutang rumah sakit orang tuanya yang berjumlah 800 juta rupiah. Mendapat tawaran seperti itu, Kara pun seakan terkejut dan senang. Tentu sebagai balasannya, Kara akhirnya kembali mempersembahkan asetnya ini kepada Grand. Dan ternyata bukan itu saja, dalam perjalanan pulang, Kara ini diberi sebuah anting berlian yang begitu mahal harganya. Tentu sebagai wanita mendapat hadiah ini, Kara pun jadi senang banget. Singkat cerita, setelah beres melayani Grand, Kara pun pulang ke kosannya. Namun tak lama setelah ia datang, dirinya tiba-tiba didatangi oleh Justin. Dan ternyata di sini Justin pun lagi pengen dapat servisan dari Kara ini. Tapi apa daya, Kara yang kelelahan ini akhirnya meminta Justin untuk berhenti. Melihat sikap Kara yang seakan berubah, tentu Justin ini menjadi kecewa berat. Ditambah lagi ia melihat anting berlian yang ada di telinga Kara ini. Yang mana hal tersebut menjadikan Justin semakin curiga bahwa hal yang janggal sedang terjadi. Kecurigaan ini pun akhirnya membawa Justin untuk menanyakan mengenai Kara ke sauna. Dan begonya di sini sauna benar-benar polos. Ia mengatakan bahwa Kara sudah bermain manja bareng om-om. Karena memang Kara ini lagi butuh uang, itu kata sauna. Mengetahui pacarnya telah selingkuh dengan cara hina, Justin pun kembali mendatangi Kara dan memarahinya. Namun di sini Kara mengatakan bahwa semua itu hanya dilakukan demi kebutuhan uang saja. Tidak ada rasa cinta ataupun kasih sayang di dalam hubungannya bersama om-om. Namun tentu Justin pun seakan merasa jijik sama Kara. Mereka pun akhirnya putus. Karena pertengkaran ini, Kara pun kemudian curhat ke sauna esok harinya. Namun di sini sauna mengatakan gak usah mikir Justin. Karena Justin hanyalah seorang berondong miskin yang gak bisa ngasih Kara apa-apa. Lebih jelas lagi sekarang sudah ada Grand yang bisa menjamin masa depan Kara. Mendapat masukan ini, Kara pun akhirnya makin menjadi-jadi dalam memberikan servis kepada Grand. Dan pada malam harinya, servis Kara pun akhirnya membuahkan hasil. Karena di sini Kara diberikan mobil mewah oleh Grand. Tentu sebagai imbalannya Kara pun kembali harus melayani Grand ini. Tapi anehnya sekarang Kara ini terlihat mulai menikmati juga. Setelah cocok tanam beres, Kara yang masih punya sifat soleh ini tiba-tiba terpikirkan atas dosa-dosanya bersama Grand. Karena lagi mikir-mikir ini, Kara pun akhirnya nabrak dan merusak mobil barunya itu. Tapi untung karena ayah Kara seorang montir, maka ia pun bisa membetulkan mobil tersebut. Singkat cerita, Kara di sini menghadiri acara ulang tahun ayahnya. Karena emang itu adalah tradisi tahunan. Namun di sini Kara ternyata kembali dapat telepon dari Grand yang memintanya untuk menemuinya dalam 1 jam lagi. Tentu Kara yang sedang ada dalam acara ini menolak permintaan Grand. Dan karena permintaannya ditolak, Grand ini kemudian terlihat marah kepada Kara. Setelah pesta selesai, Kara pun kemudian curhat ke sauna bahwa ia sepertinya nggak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan Grand. Karena terlalu banyak tuntutan yang tidak bisa ia penuhi. Tapi sauna mengatakan bahwa tuntutan itu tidaklah seberapa dengan uang yang akan Kara dapatkan nantinya. Sementara itu di tempat lain, ayah Kara yang lagi benerin mobil ini tidak sengaja melihat truk pembelian mobil Kara. Dan ketika dilihat, ternyata mobil tersebut terdaftar atas nama Grand. Yang mana hal ini kemudian menjadikan ayah Kara jadi curiga bahwa sedang terjadi sesuatu yang janggal. Lalu kita pun kemudian diperlihatkan Kara yang berkunjung ke rumah Grand karena di sini sebenarnya Kara ingin minta maaf atas sikapnya kemarin.
Tapi Gren yang sudah kecewa ini seakan gak peduli sama Kara dan mengatakan sudah dikasih mobil bukannya bersyukur. Ketika mereka sedikit cekcok, ternyata di luar datang ayah Kara yang sedang mencari Gren. Di sini ayah Kara pun kemudian berteriak dan membuat kegaduhan. Dan ketika Kara keluar, betapa terkejutnya sang ayah karena melihat anaknya telah jadi simpanan om-om. Karena kesal, ayah Kara pun lalu memukul Gren. Tentu ini jadi momen paling menyedihkan karena sang ayah telah merasa gagal dalam mendidik anaknya ini. Namun di sini Kara mengatakan kepada ayahnya bahwa ia sudah dewasa dan tahu apa yang sedang ia lakukan. Mendapat jawaban seperti ini, akhirnya mereka berdua pun bertengkar. Karena kejadian ini pula, Gren akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kara dan meminta Kara untuk mengembalikan semua harta yang telah ia berikan. Kara padahal di sini sudah meminta maaf dan berjanji akan menuruti semua kemauan Gren. Namun apa daya, Gren yang sudah kecewa berat ini seakan jadi benci sama Kara. Sekarang hidup Kara pun jadi hancur total. Pertama ia telah putus sama Justin, terus Kara pun jadi bertengkar sama orang tuanya. Dan yang terakhir, Kara harus membayar semua hartanya kepada Gren. Sungguh cobaan yang sangat berat bagi Kara. Namun di sini Shauna menyarankan agar Kara meminta kesempatan kedua kepada Gren. Maka pada malam hari, Kara pun menghadiri pesta om-om ini. Ditemani Lia, temannya yang lagi menggunakan anting berlian milik Kara. Dan tak lama kemudian Kara pun menghampiri Gren dan langsung meminta maaf kepadanya. Tentu Kara di sini pun meminta kesempatan kedua kepada Gren dan berjanji akan menuruti semua kemauannya. Namun sayang, Gren ini sudah terlanjur kecewa. Akhirnya Gren pun meminta Kara bersama temannya ini untuk ikut ke rumahnya untuk menunjukkan kepada siapa yang sebenarnya pantas untuk ia bayar. Singkat cerita, tibalah mereka di sana dan teman Kara pun akhirnya menawari Kara sebuah narkoboy agar mereka bisa melewati malam yang sangat suram ini. Setelah sedikit bersiap-siap, mereka pun akhirnya mulai menghampiri Gren dan menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas untuk didapatkan. Namun karena Kara ini sedang dibawa pengaruh narkoboy, maka ia pun merasa pusing dan pergi ke toilet. Sementara itu Gren yang di kasur ini masih tancap gas aja bareng sama si Lia. Dan apesnya karena Gren ini nggak bisa mengontrol emosinya. Ia pun akhirnya mencekik Lia hingga meninggoy. Dan ketika Kara kembali ke kamar, ia dibuat terkejut karena melihat Lia yang terbaring kaku di kasur ini. Tentu Kara pun merasa panik nggak karuan. Namun Gren di sini berusaha meyakinkan Kara bahwa Lia hanya sekedar pingsan saja. Padahal yang sebenarnya jasad Lia ini sudah dibawa sama asistennya. Pada esok harinya, Kara yang baru pulang kuliah ini kemudian kembali didatangi oleh Gren dan asistennya. Di sini mereka pun seakan berlaku baik dan berniat untuk memberi Kara uang sebesar 500 juta rupiah. Dan Kara yang gak sengaja melihat anting yang Lia gunakan kemarin pun akhirnya sadar bahwa Lia sudah benar-benar tewas. Uang tersebut hanya dijadikan alat tutup mulut saja. Mengetahui hal ini tentu Kara pun menolaknya. Lalu kemudian ia berusaha untuk memberitahu kepada Shauna tentang apa yang sudah terjadi. Namun sayang Shauna yang bego ini malah nggak percaya sama sekali. Pada malam harinya, Kara yang sedang meminta maaf kepada ayahnya ini tiba-tiba diculik dan disekap oleh orang suruhannya Gren. Mendengar suara anaknya berteriak dari telepon, sang ayah pun tentu langsung berusaha menolong Kara ini. Singkat cerita, tibalah Kara di sebuah tempat dengan keadaan yang telah terikat di bagasi mobil. Tapi untungnya saat bagasi itu dibuka, Kara ini berhasil kabur. Namun tentu kabur dari pembunuh bayaran tidaklah semudah itu. Dan saat Kara hendak didor, tiba-tiba datanglah sang ayah, superhero yang langsung menolongnya. Akhirnya Kara pun berhasil diselamatkan. Namun tidak berhenti di situ untuk mengakhiri semua kasus ini. Kara pun akhirnya menelpon polisi dan memerintahkannya untuk menangkap Gren yang hendak kabur menggunakan pesawat ini. He has a plane at the Westside Airport. Yes, ma'am. 5 minutes. Untung saja polisi pun tiba di bandara dengan tepat waktu. Dan akhirnya Gren pun berhasil ditangkap atas kejahatannya karena telah terbukti membunuh Lia. Walaupun sekarang Kara sadar bahwa ia sudah nggak punya lagi mesin ATM berjalan. Tapi ia bersyukur karena sekarang ia bisa lebih dekat dengan keluarganya dan menghargai setiap pekerjaan yang ia punya. Dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.